Ya, pemirsa, dalam dialog kali ini juga telah hadir bersama kami yaitu Kadif Humas Mabes Polri, yaitu Irjen Polisi Roni Sompi. Terima kasih telah hadir bersama kami, Pak Roni. Tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Opa beberapa mengenai rangkaian acara untuk menyambut Presiden baru kita. Ini aku penasaran, ini acaranya besar nih Pak. Kira-kira izinnya sebenarnya sudah aman belum? Apa bagaimana nih secara izin pelaksanaan pesta rakyat ini? Ya, panitia juga sudah, artinya dari pihak Pak Andre dan panitia sudah berkoordinasi karena rapat-rapat kan sudah dilaksanakan ya. Tentu izin sudah diberikan. Sudah aman ya, karena kan tampaknya apa ya, antusias masyarakat ini besar, kemungkinan jalan raya ramai sekali. Pasti pengamanannya mudah apa tidak ini kira-kira nantinya, Pak Roni? Ya, tidak hanya petugas pengamanannya saja kan yang melaksanakan pengamanan. Panitianya juga susah. Panitia dan juga masyarakat juga tentu bisa melakukan pengamanan terutama terhadap diri sendiri ya. Sehingga berupaya, jadi kita semua perlu berupaya mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang mengganggu. Karena kan kita memberikan apresiasi kepada Presiden dan Wakil Presiden yang sudah dipilih oleh rakyat, kemudian sedikit merasa senang dan gembira. Luapan kesenangan dan kegembiraan itu kan tidak perlu dengan terlalu euforia lupa diri, tapi tentu ada batasannya sehingga juga tidak memancing kesedihan ataupun memancing sesuatu yang kemudian mengganggu. Nah itu kan? Ya, betul sekali. Itu perlu itu dipahami bersama. Nah ini kan ada, apalagi kalau yang lalu itu kan ada konser 2 jari, itu kan bersenter di satu tempat, satu lokasi begitu. Nah sekarang ada rencana arak-arakan. Nah ini rencananya seperti apa? Rencana pengamanan yang akan dilakukan dari pihak kepolisian, Mas Sompi. Karena kan ada dari gedung MPR DPR ya, terus langsung ke Bundaran HI, Opa ya. Kemudian akan jalan kaki menuju istana begitu. Mungkin ada koordinasi atau jumlah personal yang akan ditaruh itu berapa orang nantinya? Ya. Secara keseluruhan untuk Jakarta ya dan sekitarnya itu 24.800 anggota gabungan. Ya. Ada anggota TNI sekitar 4.000-an ya, kemudian anggota pasukan pengamanan presiden. Ya, Pas Pampres, itu kan yang melekat dengan Bapak Presiden. Baik Pak Presiden SBY maupun Pak Wapres juga Presiden terpilih dan Wapres terpilih. Nanti bergantiannya kan setelah pelantikan ya. Ada juga pengamanan di dalam gedung DPR MPR yang memang security yang di dalam itu juga khusus di gedung DPR MPR. Kemudian Pemda juga terlibat. Selainnya itu Polri, baik Polda Metro Jaya, ada backup juga dari Mabes Polri dibantu 12 Polda yang mendukung kegiatan ini. Kan untuk pelantikan ya, spesifik lebih ke pelantikan. Apa juga dilakukan 24.800 personel ini juga untuk yang acara pesta rakyat ini juga termasuk ya? Jadi termasuk arak-arakannya personel ini akan ikut mengamankan juga ya? Di sekitar lokasi pelantikan di gedung DPR MPR itu ring 1 sampai ring 3 kita sekitar 9.000 anggota ya. Selebihnya itu di jalan menuju Semanggi, kemudian dari Semanggi menuju istana ya. Itu kita sebar, dan yang lain juga sentra ekonomi juga kita amankan, sehingga ketika ada hal-hal yang mengganggu pengalihan perhatian itu tetap semua sudah dijaga. Baik. Nah ini kan kalau dari pihak kepolisian, TNI dan Pas Pampres kan melakukan rencana-rencana untuk mengamankan begitu ya. Kalau dari pihak panitia ada tidak sebenarnya rencana untuk memastikan begitu ya keamanan dari Presiden dan Wakil Presiden kita dalam acara ini khususnya? Kalau dari panitia sendiri sih pastinya kita punya juga tim keamanan yang dalam konteks ini
menghimbau atau membatasi masyarakat biar tidak terjadi hal-hal yang memang kita tidak inginkan. Misalnya ya dalam arak-arakan itu harus bagaimana, harus bertindak. Ya pokoknya kita tidak ugal-ugalan. Intinya ini sebuah syukuran rakyat, Ya, pesta betul. rakyat. Yang ngapain sih mau bikin rusuh gitu kan? Kasarnya seperti itu. Rusuh itu dalam arti bukan hanya rusuh besar-besaran. Kira kan tertib pun itu sudah menghindari sebuah kerusuhan intinya gitu. Makanya kita kalau nggak salah Pak Roni, kalau di gedung DPR MPR itu sekitar berapa sekian kilometer kan memang clear kan, tidak boleh ada masyarakat ke sana. Gitu. Jadi depan gedung DPR MPR itu juga clear ya. Mungkin akan diperlakukan buka tutup karena kan tidak hanya pada saat menjelang pelantikan, kemudian setelah pelantikan kan selesai dibuka kembali arus lalu lintas. Nah, kalau buka tutup itu ada tidak, Pak Sofi, titik-titik tertentu lah yang bisa diinformasikan ke masyarakat nanti pada saat pelantikan dan juga arak-arakan itu ada jalur yang ditutup, mungkin jalur mana saja, itu ada tidak informasinya? Depan gedung DPR MPR itu memang menjelang pelantikan itu akan ditutup, sehingga memudahkan anggota DPR, anggota MPR dan DPD itu bisa masuk tidak terganggu, termasuk presiden, dan baik presiden SBY, Wapres dan presiden dan Wapres yang terpilih. Ya. Kalau jalur yang akan dilewati untuk arak-arakan nantinya akan ada rencana buka tutup jalan atau tidak, Pak Sofi? Tapi ditahan dulu, karena ternyata kita harus break dulu, Pak Sofi. Ya pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini.